warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Karena berbicara salat, waqimus sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi salat itu untuk mengingat Allah. Itu kan tadi celaka orang yang salat. Ya, celaka orang yang salat. Fawailul lil musallina allazina hum an salat, berarti celaka orang yang salat. Ada yang mengartikan di mana salatnya lalai, di saat dia salat lalai mengingat Allah. Adakah yang mengartikan? Ada ustaz. Tapi kalau kita berbicara di dalam salat itu boleh dikata yang salat hanya sekian persen, 0,0 sekian persen yang bisa fokus salatnya di saat mulai takbir sampai salam. Karena Pak Andi tadi menjelaskan karena dia sudah masuk di ranahnya khusyuk. Khusyuk itu lain lagi penjelasannya, dia tidak bisa dijelaskan secara fikih, dia dijelaskan harus secara rohani karena khusyuk itu di dalam, bukan yang di luar yang kita maksud cara. Tapi salah satu dia harus tapi lewat fikih juga. Kenapa ceritanya dianggap celaka orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah di dalam salatnya? Karena mungkin di dalam takbirnya itu di saat dia takbir Allahu Akbar, sedangkan ingatannya ada di pasar, ada di pekerjaannya, kayak itu yang mungkin yang dianggap pada orang-orang yang belajar khusyuk itu yang dianggap celaka. Tadi Pak narasumber mengatakan bahwa ada juga yang celaka di luar salat. Karena salat itu kan sendiri berfungsi untuk mencegah fasad dan mungkar kemungkaran. Artinya ada orang-orang yang dikatakan celaka dalam salat karena dia salat tapi dia masih berbuat mungkar. Artinya dia lalai mengingat Allah setelah dia salat. Padahal kalau orang yang salat, walaupun dia di luar dari salat, kalau dia tetap mengingat Allah pasti tidak mungkin dia korupsi kalau orang ingat Allah. Tidak mungkin orang curang dalam berdagang kalau kita selalu mengingat Allah. Jadi yang celaka di luar salat itu tetap dia lalai mengingat Allah. Dan garis besarnya rata-rata orang yang berbuat saling, orang bermaksiat pasti kan lalai mengingat Allah dia. Tadi Pak Nur Samsu menjelaskan tentang surah An-Nisa itu. Ada seorang teman kontradiksi sekali, janganlah engkau salat di saat engkau mabuk. Tapi ada teman saya terbalik, daripada saya tidak salat. Jadi itu teman Pak, di saat orang minum-minum begini, datang azan salat dia pergi salat. Jadi saya pernah teguri, kenapa kita pergi salat Pak, sedangkan mabuk habis minum daripada saya tidak salat, lebih bagus saya salat. Sangat kontradiksi dia. Tapi alhamdulillah akhirnya dia tinggalkan itu minum, salat terus sampai dia wafat itu orang. Jadi sangat kontradiksi yang kita jelaskan tadi, bahwa janganlah engkau dekati, justru dia dekati salat. Dengan pola pikir mereka, dengan persepsi pikiran mereka, daripada saya tidak salat, saya minum, daripada saya minum tidak salat toma. Jadi dia pikirannya dia balik kontradiksi. Lebih bagus saya salat minum toma. Jadi seakan-akan ada penyeimbang. Jadi memang kalau kita itu kan, kalau kita berbicara salat tentang fokus, tapi bagaimanapun kalau orang habis minum, apalagi setelah minum, saya biasa perhatikan Pak, dia saja berdirinya gak begini, goyang-goyang begini, goyang oleh. Tapi dia profesi berpikirnya begitu, daripada saya tidak salat, lebih bagus saya salat. Jadi apapun keadaannya, walaupun di waktu-waktu apa, orang sementara minum, pasti dia tinggalkan minum, dia ke salat. Itu kita tidak bisa jadikan standar cuma satu orang yang saya lihat model begitu. Dan ternyata akhirnya dia tinggalkan minum itu, dia lanjutkan salat seterusnya. Sampai ini kasus yang saya lihat, kasus sampai. Ya makasih, mungkin bisa ditanggapi dari pembicaraan saya agar diskusi ini bisa hidup, bagaimana caranya bisa lebih ramai lagi ya. Makasih. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan ayat tadi, fawailul lil musallin, saya sedikit
mau mengaitkan dengan ayat lain, yaitu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ada diskusi yang saya pernah ikuti di sosial media, salah satu sosial media. Di dalam diskusi ini mereka mendapatkan fakta-fakta bahwa ternyata manusia sekarang sudah melampaui ayat ini. Kan dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi katanya di zaman sekarang ini, jangankan mau mencegah perbuatan keji dan munkar, sholatnya saja sudah munkar katanya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena sekarang ada namanya forum peneliti, forum pencari aliran sesat. Itu dia menemukan ada bentuk-bentuk sholat setiap hari ada saja bentuk-bentuk sholat yang lain. Ada yang ini baru-baru lagi dipublikasikan, ada perempuan yang menjadi imam sholat, yang imamnya sholatnya itu laki-laki. Itu kan memang tidak pernah dicontohkan sama sekali. Tidak ada perbedaan pendapat sekira di situ antara mazhab apapun. Tidak ada yang membenarkan perempuan mengimami sholat laki-laki. Nah, ini juga mungkin bisa ditanyakan, apakah bisa sampai ini ke perbuatan mungkar atau bagaimana? Dan juga ada ada juga yang sholat itu di depannya ada lilin. Jadi dia bakar lilin, baru dia sholat, dan itu seperti itu lilin yang dia sembah. Nah, itu apakah, dan banyak lagi bisa bisa kita cari. Ada memang di media itu yang memang khusus mencari keanehan-keanehan dalam sholat, dan itu apakah itu bisa sampai mungkar yang seperti itu. Dan yang paling itu yang sekarang tren ini, yang salah satu pesantren yang terbesar di Indonesia, ini pun juga sholatnya memisahkan saf. Ada juga non muslim di depan, ada juga perempuan di depan. Ini kan, apakah ini bisa sampai tingkat kemungkaran? Artinya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini saja sudah sholat sudah mungkar ini, karena tidak sesuai dengan syariat ini. Sedikit saya ada mau sampaikan tips bagaimana Al-Fatihah itu bisa kita menguasai maknanya. Sebetulnya Al-Fatihah ini adalah pengakuan kita atas kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Tapi itu adalah dialog antara kita dengan Allah, ya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akui bahwa dengan nama Allah, Tuhan pengasih penyayang. Nah, apa buktinya? Allah pengasih penyayang. Allah menyambung lagi ayatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh sekalian alam. Itu buktinya bahwa pengasih penyayang. Membuktikan lagi, dilanjutkan Allah lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa Allah mengulang lagi Ar-Rahmanir-Rahim itu? Begitu pentingnya itu, bahwa Allah pengasih penyayang. Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah di dunia ini. Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah di akhirat nanti. Nah, jadi kalau kita bicara soal akhirat, lalu siapa yang bisa disembah? Makanya Allah mengajarkan Maliki Yaumiddin. Nah, engkaulah Tuhan kami penguasa, ya, raja di hari kemudian. Nah, makanya sebagai raja tidak ada yang bisa kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai raja. Nah, makanya Allah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini seperti dialog, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai tempat kita menyembah, kita tempatnya juga minta pertolongan. Nah, Allah menjawab. Kalau kita mengatakan apa yang kita minta kepada Allah, Allah mengajarkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukin kami jalan yang lurus. Lalu jalan yang mana itu yang lurus? Nah,
Ada yang mengatakan jalan lurus itu jalannya bukan jalannya orang-orang seperti agama-agama lain, ya. Tetapi bukan itu pengertiannya dalam Al-Quran. Siratal ladina an'amta alaihim, itulah jalan yang lurus sebenarnya. Yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Itu jalan yang lurus, bukan jalan yang lain-lain. Makanya Allah menyambung lagi, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Yaitu bukan jalannya orang-orang yang sesat dan bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai, ya. Bukan orang jalan yang murkai dan bukan orang jalan yang sesat. Nah itu jadi sistematikanya. Jadi sebenarnya itu bersambung-sambung Ki. Dan ketika orang mengatakan amin, kembali lagi bismillahirrahmanirrahim. Jadi siklus begini. Bundar itu sebenarnya Al-Fatihah itu ya. Artinya dari awal bismillah sampai ke amin, kembali ke bismillah lagi. Jadi dia sistem. Sistem itu kodenya bundar begini kalau sistemnya. Jadi beberapa subsistem yang kait mengait menjadi sistem. Kalau dia copot satu sistemnya, putus kita. Tapi Allah membuat Al-Fatihah ini benar-benar terkait satu sama lain. Ini saya betul-betul ketika saya merenung, Masya Allah luar biasa ini ya, Al-Quran ini ya. Manusia pasti tidak bisa menciptakan hal-hal seperti ini. Dan ada ayatnya Pak Nur ya. Coba panggillah teman-temanmu, berkumpullah kamu membuat ayat seperti ini. Bisurat yang misli. Dan pasti kamu tidak bisa. Pasti kamu tidak bisa. Itu ayat toh? Ayat toh?